Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama saya hormati di sini ada Bapak Gisa SMH selaku dosen pengampu hukum organisasi internasional. Di sini saya Leonardo Parsoran Panjaitan dengan NIM 112206263 mau mempresentasikan mengenai esai yang saya bikin dengan judul upaya World Food Program dalam menghadapi krisis pangan internasional. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Di sini ada pendahuluan kelaparan dan malnutrisi menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia. Masalah ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan yang belum merata, tetapi juga kualitas gizi yang menentukan kesehatan masyarakat. Lalu dan pembangunan nasional, rendahnya kesejahteraan ekonomi serta konflik internal sering memicu kemiskinan yang berujung kepada krisis panganan. Lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan hukum berdasarkan konvensi internasional. Di dalam piagam PBB jelas mengatur mengenai hak dan kewajiban negara-negara anggota serta menetapkan organ utamanya, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, lalu ada ECOSOC, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Selain itu, organ utamanya PBB memiliki berbagai badan khusus seperti FAO, ICAO, IFAO, ILO, dan IMF dan World Food Program atau yang disingkat WFP. Lalu di sini yang kita bahas mengenai selanjutnya mengenai WFP, yaitu World Food Program. WFP sendiri dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan FAO dengan mandat mengakhiri kelaparan melalui bantuan pangan, dukungan pembangunan, serta perlindungan untuk pengungsi dalam keadaan darurat. Dan sendiri itu berasal dari kontribusi negara-negara anggota. Operasi pertamanya pernah dilakukan pada tahun 1962, tepatnya di negara Iran, setelah terjadinya gempa besar atau bencana alam pada waktu itu. Kemudian operasi selanjutnya pernah terjadi, kegiatannya itu pernah dilakukan di Sudan. Namun dengan pelaksanaan program WFP tersebut sering terjadinya terkendala akses di wilayah konflik akibat adanya ancaman kelompok bersenjata. Di dalam pasal 11 Konvenan Internasional jelas mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menegaskan hak setiap individu atas kecukupan pangan dan kebebasan dan dari kelaparan. Krisis pangan sendiri muncul akibat faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, maupun konflik, dan sifatnya sangat kompleks dikarenakan pengaruh kondisi politik, ekonomi, sosial, serta budaya dari tiap-tiap negara. Saat ini krisis pangan menjadi isu global. Di Afghanistan lebih dari separuh penduduk, sekitar 22,8 juta orang, mengalami kerawanan pangan akut. Ancaman ini menunjukkan pentingnya pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar agar masyarakat dapat bertahan hidup. Di sini ada next slide-nya. Oke. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB membentuk berbagai organisasi untuk memperkuat kerjasama internasional. Di dalam pasal 7 ayat 2 Piagam PBB dibuka peluang pembentukan organ tambahan seperti UNICEF, Bank Dunia, FAO, ILO, dan WHO. FAO sendiri bertugas memimpin upaya global mengatasi kelaparan dan meningkatkan sektor di bidang pertanian dengan kantor yang berpusat di Roma. World Food Program atau yang disingkat WFP
dibentuk pada tahun 1961 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan FAO sebagai lembaga pangan terbesar di dunia. Gagasan awalnya disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower pada tahun 1960. Struktur WFP terdiri dari Dewan Eksekutif dan Direktur Eksekutif yang bekerja mengawasi seluruh kegiatan organisasi. WFP juga memiliki ciri khas karena tidak menerima pendanaan langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan dengan sumbangan sukarela dari negara-negara pendonor. Artinya di sini secara langsung dana tersebut tidak didanai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi oleh negara-negara yang mendonor secara sukarela. Dan juga di sini juga ada lembaga kemanusiaan, sektor swasta dan individu. Artinya perorangan juga bisa. Tujuan utamanya di sini membantu masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak manapun. Di sini next selanjutnya ada 4 kegiatan operasional WFP yang meliputi tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi dan pengembangan, serta operasi khusus. WFP juga memiliki 5 fungsi, namun 3 diantaranya pembentukan peraturan, pengawasan, dan operasional tidak berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan kewenangan hukum dan minimnya pendanaan. Lalu di sini WFP juga menghadapi hambatan politik, akses wilayah konflik, dan kekurangan dana. Pendanaan berbasis sukarela membuat WFP sering mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis skala besar, seperti pada operasi kemanusiaan di negara Irak pada tahun 2014 yang memerlukan dana 88 juta US dollar. Seringnya waktu, WFP memperluas perannya ke isu kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan untuk mendukung pencapaian SDGs pada tahun 2030. Contoh tanggung jawab besar WFP terlihat di Afghanistan yang menghadapi krisis pangan akibat perang, bencana alam, dan krisis ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan pasal 25 ayat 1 DUHAM tentang hak atas standar hidup layak, yang memperkirakan 3,2 juta anak balita berisiko mengalami gizi buruk akibat kekeringan dan krisis setelah pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban. Menjalankan program school meals, take home food training, lalu ada dan food for work untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Lalu di sini ada next slide. Di dalam skala global, tentunya WFP menangani krisis pangan yang dipicu oleh perubahan iklim, gangguan pasokan, kenaikan harga pangan, dan konflik geopolitik. WFP mengandalkan sistem early warning untuk memetakan kerawanan pangan berdasarkan data iklim, proyeksi panen, harga komoditas, dan keamanan wilayah. Selain bantuan pangan secara fisik, World Food Program menyediakan bantuan tunai atau dana dan kupon agar masyarakat dapat membeli makanan sesuai kebutuhannya masing-masing sambil mendukung pasar lokal dari negara tersebut. Lalu kerjasama internasional dan sektor swasta menjadi komponen yang sangat penting. Misalnya dalam penanganan krisis di tanduk Afrika, itu contohnya. WFP juga mendorong ketahanan pangan jangka panjang melalui pembangunan irigasi, gudang pangan, pelatihan pertanian, dan restorasi tanah. Program Food for Assets menjadi contoh integrasi bantuan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Lalu di sini ada next selanjutnya. Namun efektivitas WFP tetap bergantung kepada komitmen politik dan pendanaan yang stabil. Ketika dana menurun, tentu WFP harus mengurangi jangkauan bantuan dan menurunkan kualitas bantuan atau menghentikan operasi.
Tentunya dalam hal ini sangat berdampak besar kepada kelompok yang rentan karena sangat bergantung kepada WFP terhadap bantuan tersebut. Secara keseluruhan tentunya WFP berperan penting dalam penanganan krisis pangan global melalui bantuan darurat, pembangunan kapasitas, dan penguatan sistem pertanian. Dukungan internasional yang konsisten menjadi kunci agar WFP dapat terus menjalankan misinya untuk mengakhiri kelaparan di dunia. Lalu di sini kesimpulan dari apa yang saya bahas, tentunya kelaparan dan malnutrisi adalah masalah yang sangat penting secara global karena dipicu oleh kemiskinan, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi. World Food Program atau yang disingkat WFP bekerja sama dengan Food and Agricultural Organization atau yang disingkat FAO untuk berupaya mengatasi melalui bantuan pangan, rehabilitasi, dan program ketahanan pangan. WFP menjalankan berbagai program seperti school meals, take home rations, food for training, dan food for work agar masyarakat bisa mandiri lagi. Namun WFP sering terkendala mengenai akses ke zona akibat konflik, tekanan politik, dan kekurangan dana. Karena tentunya di sini tadi yang saya sebutkan, WFP sangat mengandalkan sumbangan sukarela. Krisis bencana alam dan krisis ekonomi, krisis pangan semakin parah di tempat seperti Afghanistan diakibatkan perang berkepanjangan, bencana alam, dan krisis ekonomi. Efektivitas bantuan WFP juga terganggu oleh regulasi yang lemah dan pengawasan yang kurang ketat. Oleh karena itu, dunia perlu memberi dukungan politik dan keuangan lebih kuat, mempererat kerjasama dengan pemerintah lokal dan lembaga lain untuk memperbaiki transparansi dan regulasi tersebut, serta mendorong pendidikan gizi dan pertanian lokal untuk ketahanan pangan secara jangka panjang. Ini tentunya menjadi penting bagi kita semua dalam menghadapi krisis pangan yang bukan saja terjadi di negara-negara luar, di Indonesia juga perlu, khususnya pemerintah Indonesia, untuk menangani krisis pangan yang terjadi. Ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan saya mengenai upaya Food Program atau WFP dalam menghadapi krisis pangan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan terima kasih.